Hari ini kita sampai di Injil Matius pasal yang ke-6. Mari kita membacanya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 adalah masih khotbah di bukit. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4 mengenai hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal 6 masih dalam sebuah rangkaian pengajaran atau khotbah Tuhan Yesus Kristus dari atas bukit, yang keseluruhannya dari pasal 5 sampai pasal 7 Injil Matius ini. Tuhan Yesus dalam kesempatan mengajar kepada murid-muridnya setelah munculnya Yohanes Pembaptis yang menunjuk kepadanya sebagai Mesias, sebagai Sang Juru Selamat, yaitu anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia, maka sesungguhnya dia telah memulai satu era baru, satu dispensasi zaman baru, yaitu zaman beribadah secara hakikat. Zaman beribadah secara simbolik telah berakhir. Sekarang beralih ke zaman ibadah hakikat. Menyembah dengan postur tubuh atau menyembah secara jasmania telah berakhir. Sekarang beralih ke penyembahan secara hati. Oleh sebab itu, lihatlah, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa janganlah kita melakukan kewajiban agama kita di hadapan orang untuk dilihat. Karena Tuhan mau kita beribadah secara hati. Dan yang akan dihitung oleh Allah itu adalah keadaan hati orang. Bukan bagaimana dia beribadah sesuai dengan petunjuk atau tepatnya postur tubuhnya dan lain sebagainya. Bukan itu. Tetapi sekarang yang akan dinilai oleh Allah adalah masalah hati. Oleh sebab itu, segala-galanya ditentukan oleh hati manusia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ada sebuah peralihan dari penilaian secara ritual ke penilaian secara hati. Dan di sini Tuhan Yesus menyelesaikan masalah yang sering dihadapi manusia di dalam khotbahnya di bukit ini, seperti memberi sedekah, berdoa, berpuasa, dan juga hal mengumpulkan harta serta kekhawatiran. Nah, di dalam hal memberi sedekah, Tuhan mengajarkan bahwa jikalau kita mau dihargai oleh Allah atau dihargai oleh manusia, maka jikalau kita mau itu menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus melakukannya dengan hati kita dan tidak perlu dilihat oleh manusia. Tetapi jikalau kita mau dihargai oleh manusia, dinilai oleh manusia, maka kita melakukannya dengan tubuh kita dan dengan kelihatan oleh semua orang. Jadi ibadah kita dilakukan secara lahiriah dan akan terlihat oleh semua orang. Tetapi jikalau kita melakukannya dengan hati kita dan tidak terlihat oleh orang, maka itu akan dinilai oleh Allah yang Maha Tahu. Jadi pendengar sekalian, jikalau di zaman beribadah secara hakikat ini, jikalau kita ingin
memberikan sesuatu kepada orang. Jikalau ingin melaksanakan firman Tuhan, maka laksanakanlah dengan hati kita. Dan jikalau kita ingin dinilai oleh Tuhan, bukan dinilai oleh manusia, dan tidak perlu digembar-gemborkan. Memang perikop ayat ini menyebabkan di Indonesia ini jadi agak lucu gitu, sehingga persembahannya diedarkan pakai kantong. Jadi semua orang merogoh ini koceknya ini dengan uangnya digenggam dengan erat gitu, tidak diketahui oleh orang, begitu langsung cemplungkannya dengan berpatokan pada ayat ini. Jadi tangan kirimu perbuat, tangan kananmu perbuat, jangan diketahui oleh tangan kirimu, begitu. Padahal ya, ini adalah hal yang sangat bukan begitu sebenarnya pengajaran yang Tuhan ingin sampaikan, ya. Melainkan Tuhan ingin sampaikan bahwa sesuatu ini, jadi yang Tuhan ingin sampaikan itu adalah bahwa apa yang kita lakukan harus bersifat, jadi bukan bersifat jasmania, ritual, tetapi bersifat hati kita. Yang dinilai oleh Tuhan adalah hati kita. Nah, ini yang paling penting. Ayat 5 sampai ayat yang ke-15, Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di sorga, yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata dalam doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, pendengar yang kami kasihi, ini mengenai berdoa. Mengenai berdoa, pengajaran Tuhan Yesus yang baru, atau untuk zaman baru, bukan untuk zaman ibadah simbolik lagi, tetapi untuk zaman ibadah hakikat. Tuhan Yesus mengajarkan berdoa, yaitu bukan berdoa yang supaya dilihat orang. Jadi Tuhan Yesus merubah doa itu bukan lagi sebuah ibadah. Doa itu adalah suatu komunikasi kita dengan Allah yang adalah Bapa kita. Oleh sebab itu, jikalau kita berdoa, kita harus tahu bahwa kita berbicara kepada Bapa kita, bukan sebuah ritual ibadah. Oleh sebab itu, tidak diperlukan segala macam aturan seperti gaya postur kita dan lain sebagainya. Yang Tuhan butuhkan itu adalah hati kita dan kesadaran kita bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Dia. Sementara Allah itu Maha tahu, Dia tahu persis apa yang kita mau dan kita ucapkan. Dan marilah kita sampaikan kepadanya, kita katakan sebagai suatu ekspresi hati kita. Ya, Dia Maha tahu, bahkan apa yang kita pikirkan pun Dia tahu.
Oleh sebab itu, bahkan kita bisa berdoa dengan pikiran kita setiap saat. Di bagian lain, Rasul Paulus berkata, berdoalah senantiasa, berdoalah dengan tidak berhenti. Bagaimana kita sambil nyetir bisa berdoa? Kalau kita mesti tutup mata, maka mobil kita akan tabrak. Oleh sebab itu, kita bisa berdoa dengan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita mohonkan di dalam pikiran kita. Karena doa adalah komunikasi kita dengan Bapa kita. Jadi bukan sebuah ritual ibadah lagi. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di sini dikatakan, jangan lakukan di tikungan-tikungan jalan supaya untuk dilihat orang. Tetapi berdoalah, katanya, ya, di dalam kamar. Nah, ada kelompok yang berdoanya mesti ke atas bukit, ya. Kedengarannya agak konyol. Apakah itu karena maksudnya lebih tinggi supaya doanya lebih cepat sampai ke atas? Jadi agak konyol sedikit. Padahal di sini Tuhan suruh kita berdoa masuk ke dalam kamar. Apa maksudnya masuk ke dalam kamar? Ya karena kita mau memiliki ketenangan berdoa, berbicara kepada Bapa kita. Cuman itu saja. Dan tidak perlu itu menjadi pujian seseorang. Dan jangan pergi ke gua-gua di gunung, di mana menempuh perjalanan dulu pakai mobil. Ketahuilah bahwa di gua-gua itu banyak iblisnya, gitu. Dan iblis bisa bercokol di sana untuk menunggu Anda datang ke sana. Berdoalah dimanapun Anda berada sebenarnya, dan tidak perlu pergi cari ke tempat tertentu. Kok seperti berdoa itu, seperti berdoa kepada Bapa itu seperti mau nelpon Bapa aja gitu. Jadi mau pergi cari wartel dulu gitu ya. Bukan demikian. Bila mana kita mau berdoa, nah berdoalah. Bahkan kita bisa berdoa dengan pikiran dan hati kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan juga, kalau kamu berdoa, katanya, janganlah bertele-tele. Janganlah bertele-tele, menyebut kata-katanya saking banyaknya dia pikir Tuhan akan dengar. Pendengar yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, pernahkah engkau mendengar orang berdoa yang menggebu-gebu begitu? Doanya sampai, Tuhan ya kuatkanlah, teguhkanlah, kencengkanlah. Semuanya itu sama, satu kata sebenarnya. Itu nggak ada gunanya gitu. Tidak perlu demikian. Ada juga orang yang berdoa, kata-katanya cuma 1 atau 2 kalimat dan diulang terus begitu. Bahkan bisa semalaman itu diulang terus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu semua adalah konsep berdoa yang salah sama sekali. Banyak orang juga berpikir bahwa kalau orang Kristen rame-rame berdoa Tuhan akan dengar. Oh, belum tentu ya. Kalau rame-rame hatinya tidak beres, Tuhan tidak dengar ya. Ada yang berpikir bahwa mereka kumpul rame-rame di stadion berdoa katanya ya. Wah, orang Kristen berkumpul misalnya, katakanlah 1 juta orang berkumpul berdoa. Apakah karena 1 juta orang Tuhan jadi dengar? Apa Tuhan takut kita demo dia gitu? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lihatlah banyak pemimpin yang masa kini ini agak sedikit linglung kalau saya berkata demikian. Tahukah Anda doa yang paling didengar oleh Tuhan? Doa yang paling didengar oleh Tuhan adalah doa yang dilakukan oleh jemaat. Mengapa? Karena jemaat adalah tubuhnya. Dan jikalau kita berkumpul berjemaat dan kita berdoa, itulah doa yang paling didengar oleh Tuhan, yaitu doa jemaat lokal. Bukan kumpul orang Kristen semua segala macam denominasi di Senayan gitu berdoa. Itu doa yang paling menyebalkan hati Tuhan. Mengapa? Karena denominasi-denominasi yang berkumpul berdoa itu dengan doktrin yang berbeda-beda. Nah, itu menyebalkan hati Tuhan, saudara sekalian. Ya, bayangkan di situ. Ada yang percaya bahwa dia adalah Allah, ada yang percaya bahwa dia sekedar manusia, macam-macam gitu. Ya, jadi itu doa yang paling menyebalkan hati Tuhan. Tetapi doa yang paling menyenangkan hati Tuhan dan doa yang paling didengar oleh Tuhan adalah doa yang dilakukan oleh jemaat lokal. Apalagi jemaat lokal yang Alkitabiah, yang sungguh pengajarannya sesuai dengan kehendaknya, dan jemaat lokal yang dijalankan sesuai dengan kehendaknya. Nah, doa yang demikianlah doa yang paling didengar oleh Tuhan.
Coba pendengar bayangkan, ya, kalau permintaan tubuh kepada kepala, apakah yang tidak dikabulkan oleh kepala? Jikalau kepala berpikir bahwa itu baik, ya. Kalau perut saya lapar, dia minta supaya kepala saya ini mengusahakan makanan gitu. Ya pasti kepala saya berpikir bagaimana caranya mendapatkan makanan, karena perut saya sekarang ini sedang keroncong gitu. Maka kepala saya akan menggerakkan seluruh tubuh untuk mendapatkan makanan. Doa yang paling didengar oleh Tuhan adalah doa jemaat lokal. Oleh sebab itu ini harus dimengerti. Tidak berarti kita tidak boleh berdoa sendiri-sendiri di rumah, ya itu baik. Tetapi kita tahu bahwa yang nomor satu adalah doa jemaat. Nah sesudah itu adalah pribadi-pribadi. Di bagian lain firman Tuhan dikatakan, jikalau 2 atau 3 orang berkumpul, katanya, maka aku ada di tengah-tengah kamu, katanya. Jikalau 2 atau 3 orang berkumpul. Apa maksudnya 2 atau 3 orang berkumpul? Ya, 2 atau 3 orang berkumpul itu adalah sebuah jemaat lokal, ya. Di pasal 18 dari Injil Matius, pasal 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Loh, kalau sendirian Tuhan tidak ada. Lalu bagaimana dengan kemahahadiran Tuhan? Ayat ini tidak mengajarkan demikian. Tuhan maha hadir, ya. Tuhan ada di bioskop. Tuhan ada di tempat pelacuran. Tuhan mencatat siapa yang pergi ke sana. Tuhan ada di mana-mana. Tetapi mengapa dia berkata, jikalau 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku di tengah-tengah di situ. Nah, 2 atau 3 orang berkumpul, maksudnya ini adalah jemaat lokal yang paling kecil, ya. Jemaat lokal yang paling kecil saja, yang terdiri dari 2 atau 3 orang, itu adalah jemaat lokal yang paling kecil. Nah, itu tubuhnya maksudnya. Itu tubuhnya. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, kita perlu mengetahui hal ini dengan baik dan menafsirkan Alkitab secara komprehensif keseluruhannya. Seluruh ayat Alkitab itu saling menunjang satu dengan yang lain. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya sebuah bagan doa. Nah, doa Bapa kami ini, jadi di bahasa Inggris kemudian the Lord's Prayer, ya. Jadi doa Tuhan ini, ya, yang dia ajar kepada muridnya, itu sebenarnya bukanlah doa yang perlu dihafalkan di dalam kebaktian, begitu. Ada banyak gereja yang melakukan itu, ya kedengaran juga agak konyol sekali gitu. Jadi ini doa yang dihafalkan dan akhirnya dibikin atau dijadikan semacam upacara di dalam jemaat begitu. Nah, mereka tidak memahami bahwa kita memasuki era ibadah hakikat. Kita meninggalkan era ibadah simbolik. Dan di dalam era atau di dalam masa dispensasi ibadah hakikat ini, ya, kita tidak lagi menyembah secara badan. Kita bukan datang ke gereja hari Minggu itu menyembah, bukan. Kita datang ke gereja hari Minggu itu untuk berjemaat, berkumpul, membentuk jemaat yang adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi bukan datang ke gereja menyembah, nanti pulang di rumah kita nggak menyembah lagi, bukan. Kita di zaman kita menyembah dengan hati dan waktunya tidak ada batas. Jadi setiap saat kita menyembah Tuhan dengan hati kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengajarkan doa ini adalah bagannya. Jadi kalau kita berdoa, coba kita lihat ini, kalau kita bikin pakaian ini adalah dia punya pola, ya, pola doa yang bagus gitu. Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, ya, karena itu berdoalah, Bapa kami yang di sorga. Siapakah yang kita panggil itu, yang kita tujukan doa kita? Saya pernah berkata bahwa di dunia ini banyak orang menyebut mereka itu adalah umat Allah, tetapi hanya orang Kristen, hanya yang percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, sehingga kita memanggil Bapa. Bapa, jadi betapa eratnya hubungan ini. Ini Bapa saya, ya, Bapa yang di sorga. Nah, Tuhan Yesus memberikan kuasa ini kepada kita untuk memanggil Sang Pencipta itu dengan Bapa. Orang Yahudi memanggilnya sebagai, ya,
Allah mereka. Tetapi kita bilang, Bapa kami ini, Bapa yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, tiap-tiap orang yang berdoa kepada Bapa, tiap-tiap orang yang menjadi anak-anak Allah, itu harus menguduskan namanya, bukan dengan mulut saja, tetapi dengan perbuatan. Itu yang lebih penting. Kita menguduskan namanya dengan tidak mencemarkan namanya, dengan bertindak hati-hati. Anak saya kalau dia sembarangan bertindak, dia akan mencemarkan nama baik saya. Nah, anak-anak Allah kalau sembarangan bertindak akan mencemarkan nama baik Allah. Bagaimanakah kita menguduskan nama Allah kita? Bagaimanakah kita menguduskan nama juru selamat kita? Yaitu dengan bersikap sebaik-baiknya, bukan membunuh demi namanya. Dia tidak suka akan itu. Bukan dengan melampiaskan kehendak kita, keinginan hati kita, semau-mau kita atas namanya. Itu menyebabkan namanya dicela. Coba ya, pendengar bayangkan, misalnya saya membawa bom, kemudian saya pergi ke pasar Sunter di sana, saya sebagai seorang Kristen, kemudian saya ledakkan bom itu, mati sama saya, dan yang di pasar Sunter mati 100 orang misalnya. Nah, orang berkata apa dengan Tuhan saya yang suruh saya bom itu? Mereka akan berkata bahwa, wah ya, itu mengapa Tuhannya begitu jahat? You know? Orang-orang yang nggak tahu apa-apa di pasar itu semuanya mati misalnya. Nah, kuduskanlah namamu. Ya, jadi nama Tuhan saya mesti dikuduskan dengan perbuatan saya. Kalau saya mau berdoa kepadanya, memanggilnya Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini adalah satu permohonan dari seorang anak yang merindukan kebaikan di muka bumi ini, yang merindukan kedatangan kerajaan sorga ke bumi ini. Karena Allah pernah berjanji kepada Daud bahwa anaknya akan memerintah di bumi ini, dan bumi ini akan penuh damai jikalau diperintah oleh raja yang dari keturunan Daud itu. Dan sebenarnya dunia ini sekarang ada di bawah kutuk. Oleh sebab itu di dunia ini betapa banyaknya kesusahan, kesulitan, dan betapa banyaknya bencana, karena dunia ini ada di dalam kutuk. Tetapi ketika Sang Juru Selamat datang, Yesus Kristus datang kedua kali nanti, atau sebenarnya tadinya ini Tuhan Yesus ini akan datang dan mendirikan kerajaan surga di bumi ini, tetapi dia ditolak oleh bangsa Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi atau murid-murid Tuhan atau orang-orang yang mengasihi dia harus selalu berdoa, datanglah kerajaanmu, supaya kerajaan di surga pindah ke bumi. Nah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jikalau jadi kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga, maka ya di bumi ini akan seperti di sorga. Jadi betapa enaknya tinggal di bumi yang seperti di sorga. Dan tidak ada pencuri lagi, sehingga kita tidak perlu khawatir meninggalkan rumah. Dan kita tidak perlu khawatir di jalan akan dirampok orang kah, akan dijahati orang. Di bumi seperti di sorga. Nah, ini hanya diinginkan oleh orang yang hatinya baik. Ini hanya diinginkan oleh orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah. Karena orang yang tidak mengenal Allah, orang yang hanya menyebut-nyebut nama Allah saja di mulutnya, itu dia melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan dia menyangka dia menyenangkan Allah. Nah, itu yang celaka sebenarnya. Jadi kemudian dia kata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Nah, ada permintaan. Di sini Tuhan mengajarkan bahwa kita meminta kepada Tuhan. Bayangkan yang diminta ini adalah hal yang paling basic, saudara. Dia tidak minta mobil Mercy, tidak minta rumah gedung, tetapi berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Memang jadi manusia jangan tamak. Ya. Nah, padahal zaman sekarang kita dalam keadaan baik, ya, memiliki makanan yang cukup, bukan untuk hari ini, ya, melainkan sudah yang berbulan-bulan sudah ada. Oleh sebab itu, jikalau kita menghafal doa ini dengan membabi buta, bahkan menjadikan dia acara ibadah di dalam kebaktian, jadi agak konyol begitu. Ya. Jadi agak konyol karena apa?
Karena di rumah itu ya makanannya sudah tersimpan berbulan-bulan masih asal bunyi gitu. Berdoa berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini kan asal bunyi namanya. Jadi pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan mau menginginkan kita meminta kepadanya. Tentu meminta sesuatu yang masuk akal gitu. Sesuatu yang mencerminkan ketamakan kita, juga tidak mencerminkan keegoisan hati kita. Mintalah sesuatu yang masuk akal kepada Tuhan, dan Dia akan mengabulkannya. Terlebih jikalau permintaan itu adalah dilakukan oleh jemaat lokal. Kemudian katanya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oh, ini satu kalimat jangan dipenggal-penggal ya. Jangan hanya mengucapkan yang atas saja. Ampunilah akan kesalahan kami ya. Banyak orang hanya berkata atau hanya mengucapkan yang bagian atas saja, ampunilah akan kesalahan kami, dan tidak berani menyebut bagian akhirnya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Padahal itu adalah sebuah rangkaian. Ketika kita berdoa, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang kepada kami, maka kita harus ingat, ada tidak kita melakukan itu? Betul tidak kita mengampuni kesalahan orang kepada kita? Atau kita ini pendendam, sementara kita mau Tuhan mengampuni kesalahan kita? Oh, itu tidak fair. Nah, itu Tuhan katakan di ayat yang 14-15, yaitu jikalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, ya Bapa di surga tidak mengampuni kita. Ya, kita harus bertindak fair, gitu. Kalau kita berani menyebut kita ini anak-anak Allah, kita harus bertindak fair. Pemahamannya ini sama dengan janganlah menguji kami ya. Janganlah membiarkan kami di dalam satu pengujian ya. Memang seringkali di dalam hidup ini Tuhan ingin kita membuktikan bahwa kita itu sedemikian bagusnya. Dan bisa terjadi juga di dalam hidup ini seperti kasus Ayub, di mana iblis selalu menuduh Allah, dan di mana iblis selalu menentang Allah dengan menunjuk kepada orang-orang yang mengasihi Allah, dengan mengecam orang-orang yang setia kepada Allah. Dan untuk membuktikan orang tersebut sungguh-sungguh bagus, sungguh-sungguh murni, Allah bisa saja mengizinkan iblis untuk, oh silakan mencobainya, silakan ya. Seperti kasus Ayub misalnya, karena Allah yakin Ayub sedemikian bagus, karena Ayub adalah patut dibanggakan. Nah, Tuhan mengajar kita untuk berdoa supaya, ya Tuhan, saya bagus, saya mengasihi Engkau, ya saya mengasihi dengan setulus-tulusnya. Kalau Engkau menguji ya, saya akan keluar sebagai pemenang. Tetapi Engkau tahu saya perlu diuji atau tidak. Engkau tahu persis apa yang saya pikirkan, apa yang akan dihasilkan jikalau saya diuji. Dan jikalau Engkau tahu bahwa saya akan keluar sebagai emas murni setelah diuji, ya Tuhan, mungkin tidak perlu diuji karena Engkau sudah tahu bahwa saya akan keluar sebagai emas murni jikalau saya diuji. Nah, mungkin dengan demikian maka Tuhan akan berkata kepada iblis bahwa, oh tidak perlu diuji dia, karena saya sudah tahu ya, bahwa dia akan keluar sebagai pemenang. Dan sekalipun iblis mungkin menuduh-nuduh dan dengan segala macam alasan, Tuhan akan berkata tidak ya, karena dia adalah memang emas murni. Karena Engkaulah katanya, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berarti ya, jikalau kita menghadapi hal-hal yang jahat di muka bumi ini, kita mesti sadar bahwa bisa jadi saat itu kita adalah sedang dalam ujian, di mana Tuhan bukan dia tidak tahu kita akan keluar sebagai emas murni, tetapi dia untuk membuktikan kepada iblis supaya iblis dibungkam, supaya iblis kehilangan kata-kata. Oleh sebab itulah maka seringkali ada waktu di mana
kita diizinkan untuk diuji. Dan untuk hal itu kita jangan mempermalukan Tuhan, melainkan kita harus keluar sebagai emas murni. Kita harus menjadi anaknya yang patut dibanggakannya, bukan yang mengecam dan mengeluhnya, dan bukan yang setelah diuji ternyata kita bukan emas murni, tetapi melainkan ya besi biasa gitu. Dan kemudian ada perkataan, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan ini adalah akhir dari doa kembali memuliakan Allah lagi, kembali menegaskan bahwa Allah adalah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Kembali Dia adalah Allah yang dapat memenuhi permintaan doa kita. Kembali kita menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang memiliki kuasa di sorga, di bumi, dan di mana saja di alam semesta ini. Dia adalah Allah yang maha kuasa, menegaskan kembali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagan doa. Ini adalah pola doa. Jadi ini bukan diberikan supaya kita menghafalkannya, melainkan supaya kita memahaminya. Dan kalau kita berdoalah sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Dan tentu ya, ini adalah ketika muridnya meminta supaya diajarkan berdoa. Dan ayat 14-15 tadi saya sudah menyinggungnya, bahwa Tuhan memberikan satu, ini adalah hukum yang adil. Jikalau kita mau diampuni, maka kita harus mengampuni ya. Jikalau kita mau diberi, ya kita harus memberi. Jadi ini adalah hukum yang Tuhan mau terlaksana di dalam anak-anaknya. Jikalau kita mau diperhatikan orang, ya kita harus memperhatikan orang. Jikalau kita mau disayang orang, kita harus menyayangi orang. Nah, ini hukum yang Tuhan taruh, Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Kemudian yang berikut, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 mengenai hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kembali, ini adalah sesuatu hal yang baru yang Tuhan ajarkan. Yang perlu difahami adalah bahwa sejak Yohanes Pembaptis muncul dan menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat, maka ibadah simbolik perjanjian lama selesai. Dan maka masuklah kita ke dalam ibadah hakikat perjanjian baru. Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 berkata, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah Allah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita tidak lagi beribadah secara lahiriah, melainkan beribadah secara rohania. Kita tidak lagi menyembah secara jasmania, melainkan kita menyembah secara hati. Nah, ini perlu difahami amat sangat. Oleh sebab itu kita beribadah tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu, dan tidak dibatasi oleh cara. Nah, setelah memasuki era ini, maka doa bukan lagi ibadah, dan puasa juga bukan lagi ibadah. Oleh sebab itu kita tidak mengenal yang namanya ibadah puasa. Dan apalagi ada kalangan tertentu yang memperlakukan puasa ini ya mirip dengan ajaran iblis jadinya. Mereka pergi ke gua berpuasa supaya tubuhnya jadi kebal gitu. Nah, itu ngaco itu ya dong. Dan dilakukan dengan cara misalnya besok hari Minggu mau khotbah, ada ini pengkhotbah yang begitu modelnya. Besok Minggu mau khotbah, nah hari Sabtu puasa seharian supaya besok khotbahnya penuh kuasa. Itu sebenarnya ini faham magic gitu jadinya. Jadi pendengar sekalian, bukan demikian. Itu satu kesalahan. Nah, bolehkah orang Kristen zaman sekarang ini berpuasa? Oh, tentu boleh. Tetapi ketahuilah ya, Tuhan Yesus dan murid-muridnya
berjalan kurang lebih 3,5 tahun nggak pernah puasa. Dan ketika dikritik oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tahu nggak apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Katanya, ini selagi mempelai laki-laki hadir, teman-temannya semuanya bagaimana puasa? Akan saatnya akan ada puasa, mereka akan puasa. Itu pada saat mereka perlu puasa. Jadi, ini sebuah pengajaran bahwa puasa itu bukanlah sebuah ibadah yang bersifat reguler, misalnya ditetapkan kapan puasa. Oke, kita mulai hari apa kita puasa gitu. Tidak, Tuhan tidak mau itu terjadi. Karena konsep puasa di zaman perjanjian baru ini adalah bahwa puasa itu adalah sesuatu yang harus terjadi secara otomatis dan natural, yaitu jikalau ada sesuatu, ada masalah yang kita hadapi yang sampai dia lebih utama daripada makanan. Jadi jikalau ada persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini yang sungguh-sungguh ya, yang sungguh-sungguh menyita perhatian kita, yang sungguh-sungguh menyebabkan kita nggak ada nafsu lagi untuk makan. Ya seperti yang terjadi pada murid-murid. Mereka sedang mengikuti Tuhan Yesus ya. Kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan. Mereka kehilangan gurunya amat sangat ya. Nah itulah sebabnya mereka berpuasa. Tidak ada orang yang berkomando bahwa mulai hari ini kita puasa sampai hari itu. Tidak ada ya. Atau mulai jam ini kita puasa sampai jam itu. Tidak ada yang macam begitu. Tetapi mereka berpuasa karena saatnya secara otomatis tiba mereka berpuasa. Jadi puasa bukanlah sebuah ibadah, melainkan itu adalah satu reaksi natural atau reaksi alami. Jikalau ada sesuatu yang lebih menyita perhatian, jikalau ada sesuatu yang membuat hati kita sungguh ya penuh dengan pergumulan yang sangat berat ya, sehingga kita melupakan yang namanya makan itu. Nah, itulah puasa yang sejati. Jadi pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, nah, Tuhan mengajarkan di sini katanya. Bahkan dibilang ada orang yang berpuasa supaya dipuji orang ya. Bahkan ada lagi yang puasa bahkan memukul orang. Orang lain semuanya dilarang untuk makan ya. Nah, jangan makan di depan saya. Saya lagi puasa ini ya. Ada orang lain makan ditempeleng sama dia. Aduh, ini malah apakah ini puasa yang menyenangkan hati Tuhan? Ini puasa yang untuk sok-sokan sebenarnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cobalah kita renungkan dengan akal budi kita. Jadi Tuhan mengajarkan cara berpuasa yang zaman perjanjian baru. Kalau kamu berpuasa, ya maksudnya ini katanya apa? Jangan seorang pun yang tahu bahwa engkau sedang berpuasa ya. Udah diam, tidak ada orang perlu tahu saya berpuasa ya. Mengapa? Karena saya ada pergumulan yang berat di dalam hati saya ya. Ada sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari pikiran saya. Ada sesuatu yang mengganjal di hati saya, dan saya sedang bergumul itu, dan saya sedang memikirkan itu, hingga saya ya, tidak ada berpikir sedikit pun untuk makan. Nah itulah berpuasa yang sejati yang Tuhan inginkan. Nah kemudian pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ayat 19 sampai dengan ayat 24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Dan jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalau kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, apakah orang Kristen lalu tidak perlu bekerja? Karena di sini dikatakan jangan mengumpulkan harta di bumi. Oke, kalau gitu kita tidur aja sampai jam 12 gitu ya. Dan orang Kristen hanya
berleha-leha begitu. Orang Kristen hanya santai ria begitu. Oh tidak, Tuhan kita mau bekerja. Di banyak tempat dari Alkitab disuruh katanya, perhatikanlah semut katanya. Hai pemalas, belajarlah pada semut katanya di dalam Amsal dikatakan. Di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 dikatakan, barang siapa yang tidak bekerja jangan dia makan. Lalu Tuhan mau kita kerja segiat-giatnya. Tapi janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Lah kalau tidak mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi ini ada pencuri dan membongkar dan lain sebagainya, lalu kumpulkan di mana? Nah, kumpulkanlah di sorga. Yaitu bagaimana cara kita mengumpulkan harta di sorga? Yaitu dengan cara bahwa kita memakai harta yang kita miliki itu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Allah, untuk melakukan hal-hal yang bersifat menyelamatkan jiwa orang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lihatkah Anda khotbah di bukit ini? Khotbah di bukit ini dari pasal 5, Allah merubah sesuatu yang bersifat lahiriah ke sesuatu yang bersifat hati. Kemudian Tuhan mengatakan bahwa kalau kita bertindak demikian, maka kita akan menjadi garam dunia dan terang dunia. Dan kemudian Tuhan menggenapi hukum Taurat, bahwa Tuhan sebenarnya mau menyinggung hukum Taurat itu adalah hal-hal yang bersifat lahiriah. Dan kita harus hidup keagamaan kita harus lebih baik dari orang Yahudi, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, karena mereka memperhatikan hal-hal lahiriah, yang ritual, yang jasmania, tetapi kita memperhatikan hal-hal yang rohani. Dan kemudian kita berdoa juga sekarang sudah secara hati, dan juga yang penting adalah apa yang di dalam hati. Demikian juga kita berpuasa bukan supaya dilihat orang, tapi dari hati. Nah, sama sikap kita terhadap harta juga. Tuhan mau ada sebuah perubahan. Harta kita yang kita kumpulkan, orang-orang di dunia mengumpulkan harta, kemudian hartanya ditumpuk, rumahnya makin besar, mobilnya makin mewah, semuanya kelihatannya makin hebat gitu, secara lahiriah dan secara di dunia ini. Tetapi Tuhan mau sebenarnya kalau Dia memberikan berkat kepada kita, maka kita sekedar sebenarnya itu adalah diberi kepercayaan untuk mengelola harta ini, supaya harta ini bisa dikelola untuk kemuliaannya. Dan dengan demikianlah kita menyimpan harta kita di surga, yaitu dengan Tuhan memberikan kepada kita dan kita salurkan, kemudian harta itu akan tersimpan di surga. Dan sebenarnya ya, katanya ini karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini ayat ini sangat penting ya. Di manakah kita menyimpan harta kita? Kalau kita menyimpan harta kita di sorga, hati kita akan di sorga terus. Dan katanya kalau mata kita gelap, gelaplah seluruh tubuh. Nah, kalau kita lihat duit terus ya, mata kita akan mata duitan gitu ya. Jadi mata kita ini bagaimana? Itu sangat menentukan. Dan kemudian di ayat 24-25 dikatakan kita tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Ya, artinya begini. Kalau kita tahu bahwa uang yang di tangan kita ini bukan untuk menjadi sesuatu yang mengendalikan hati kita. Uang yang di tangan kita itu justru harus kita kendalikan, dan Tuhanlah yang ada di hati kita. Jadi bukan uang yang ada di hati kita, tapi Tuhanlah yang ada di hati kita, dan uang tetap sesuatu yang kita kendalikan. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian ayat 25 sampai ayat 34 ini ada perikop Alkitab yang sering kali dibahas oleh banyak orang, yaitu mengenai hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah
salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang khawatir tidak akan mendatangkan hal yang positif. Khawatir bahkan akan menyebabkan kita stres, dan dari khawatir menjadi stres. Setelah stres kemudian kita akan makin ini akhirnya mungkin kita akan jadi depresi. Nah, setelah depresi kemudian kita akan menjadi, ya lama-lama nanti kita jadi masuk rumah sakit jiwa nanti. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Lalu kalau kita tidak khawatir, lalu bagaimana? Nah, Tuhan berkata di sini, nomor satu sebenarnya asal kita bekerja rajin serajin-rajinnya, ya. Nah, kemudian kalau kita sudah bekerja rajin, ya toh, dan kita berdoa, Tuhan kiranya memberkati pekerjaan itu, apa yang kita lakukan itu, melalui rajin bekerja dan berdoa, bahkan hasilnya itu kita tabung di sorga. Oh, betapa Tuhan akan senang. Tuhan akan memberkati lagi pekerjaan kita itu, sehingga pekerjaan kita membawa hasil yang lebih banyak lagi. Nah, kalau hal demikian bergulir terus dalam hidup kita, bukankah kita akan hidup dengan tanpa khawatir? Bukankah kita akan penuh dengan sukacita dalam hidup ini? Dan lihatlah katanya, ya, burung di udara, burung di langit, ya toh. Kemudian bunga yang di padang, yang hari ini ada, besok bunganya sudah layu. Sedemikian indahnya, dan semuanya itu ada karena Tuhan yang Maha Kasih. Nah, yang Tuhan mau dari hidup kita ini adalah bahwa kita tidak mengejar hal-hal yang bersifat materi. Sebenarnya perikop ini dengan tegas mau memberitahukan kepada kita bahwa janganlah dalam hidup ini kamu mengejar hal-hal yang bersifat materi. Tetapi dalam hidup ini sebenarnya yang kita perlu lakukan itu adalah mencari perkenanan Tuhan. Mengapa? Karena hidup kita ini adalah sementara. Jelas-jelas bahwa kita akan pindah dari dunia ini pergi ke sorga. Jelas-jelas bahwa di dunia ini kita waktunya lebih pendek daripada nanti kita di sorga. Jelas-jelas bahwa badan kita ini makin keropos, dan kita akan pindah nanti, akan memiliki tubuh kita yang abadi, yaitu tubuh kebangkitan yang disediakan Tuhan bagi kita. Jadi, oleh sebab itu kita tidak boleh mengejar hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa jangan sampai ada orang Kristen yang berpikir, oh kalau saya tidak boleh mengejar harta, oleh karena saya tidak boleh mengejar hal materi, maka saya jadi lebih malas bekerja. Kalau kita berpikir demikian, maka sebenarnya kita adalah anak yang tidak berbakti. Ya. Coba bayangkan, jikalau seorang bapak berkata kepada anaknya, nah ya, janganlah kamu simpan uangmu kamu sendiri, simpanlah sama bapak di sini, ya. Atau, nah kamu jangan kejar-kejar uang itu, tetapi kejarlah keinginan bapak. Lalu anak itu lalu berpikir begini, dapat duit juga disimpan sama bapak, ya. Kemudian saya nggak boleh kejar-kejar hal materi, saya hanya boleh memikirkan mengejar keinginan bapak. Kalau gitu saya nggak mau kerja, gitu. Ini adalah anak durhaka. Nah, anak durhaka yang tidak mau menyenangkan hati bapaknya, anak durhaka yang takut bapaknya pegang duitnya, gitu loh. Nah, ini hanya suatu contoh saja, ya. Sebuah contoh saja. Jadi orang Kristen tidak boleh berpikir demikian. Justru orang Kristen harus bekerja lebih giat daripada siapapun juga. Nah, mengapa? Karena orang Kristen mempunyai beban 2 kali lipat. Yaitu, pertama kita harus menghidupi keluarga kita di dunia ini. Pertama kita harus mendapatkan uang untuk supaya bisa survive di dunia ini. Kita ada beban tambahan, yaitu ada pekerjaan Tuhan yang perlu kita biayain. Nah, itu beban tambahan itu yang membuat kita harus bekerja. Kalau orang di dunia ini bekerja 8 jam, mungkin kita kerja 10 jam. Kita lebih giat. Karena apa? Karena kita mempunyai tanggung jawab lebih daripada mereka.
Orang-orang dunia ini hanya mempunyai tanggung jawab keluarganya saja. Kita mempunyai tanggung jawab selain keluarga kita, juga adalah pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ayat 33 ya sangat indah, terlalu indah untuk kita lupakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Barang siapa yang mencari kebenaran Allah, barang siapa yang mencari kerajaan Allah, artinya ya, barang siapa yang mencari perkenanan Allah, barang siapa yang mencari kebenaran, apa yang benar ya. Nah, manusia di muka bumi ini harus bertanya, dan jangan sampai malas bertanya, jangan sampai berhenti bertanya, apa yang benar? Agama apakah yang paling benar? Gereja manakah yang paling benar? Pengajaran manakah yang paling benar? Kita harus mengejar yang paling benar. Barang siapa yang mengejar yang paling benar, tidak akan salah usaha itu, karena itu adalah yang diperintahkan oleh Tuhan. Ada orang yang dia sudah lengket pada agama tertentu ya, jadi otaknya lengket gitu, jadi dia tidak mau berpikir lagi sebenarnya manakah yang benar. Dia tidak mau berpikir lagi, bahkan dilarang berpikir ya. Ada juga yang sudah di gereja tertentu ya, sudah lengket otaknya di situ, dan sepertinya itu sudah beku, bukan cuma lengket, sudah beku, dan dia tidak mau tahu lagi dan tidak mau berpikir sebenarnya gereja manakah yang lebih alkitabiah. Nah, bahkan sekarang tumbuh semacam konsep bahwa jangan berkata kepada orang gerejanya salah gitu. Nasihat ini datang dari Tuhan atau datang dari iblis? Kalau datang dari Tuhan, kita harus mencari mana yang lebih benar. Tapi kalau datang dari iblis, jangan berkata kepada yang lain bahwa dia salah, supaya dia tetap salah dan supaya lebih banyak yang salah, begitu. Tetapi kalau kita sadar kehendak Tuhan, maka kita tahu bahwa kita harus mencari dahulu kerajaan dan kebenaran Allah. Carilah yang benar ya. Dan berpikirlah, dan tetap berpikir terus, apakah saya sudah di dalam kebenaran? Ya, kalau sudah, aminkanlah. Tetapi tidak berarti kita tidak boleh berpikir lagi. Berpikir dan berpikir. Itulah gunanya Tuhan memberikan kita akal budi. Barulah kita bisa mencari kerajaannya dan kebenarannya. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah pengajaran Tuhan yang disampaikan di atas bukit kepada murid-muridnya. Kita sampai di pasal 6. Khotbah di bukit ini masih ada satu pasal lagi, yaitu pasal 7. Dan jikalau Anda hari ini kebetulan mendengarkannya, mari besok ya kembali pada jam yang sama. Dan jangan lupa memberitahukan kepada teman yang lain. Ada pembahasan Alkitab through the Bible, dari Injil Matius sampai Wahyu, satu hari satu pasal. Dan biarlah orang Kristen di Indonesia makin hari makin mengerti kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Sampai di sini, Tuhan menyertai Anda.